Ini channel bagus, kenapa subsnya dikit ya? Subscribe anjir, subscribe. Cheers everybody, welcome back to my channel, Aldi. Dan hari ini kita akan masuk ke segmen bahas singkat yang kedua, dimana yang kedua ini adalah bahas singkat sesuatu yang aku nikmati, aku tonton, aku baca di bulan Februari. Ya walaupun ini bakal diupload bulan Maret seperti biasa, telat. Oke, di bulan lalu aku baca beberapa komik, aku juga nonton beberapa anime yang sebenarnya anime lama. Aku nggak nonton anime-anime baru gitu kan, karena ya agak mageran gitu ngikutin anime baru. Dan sebenarnya aku pengen buat video pergi ke Gramet dan ke sebuah pasar namanya Pasar Kodim di Pekanbaru, dan itu aku harap bakal dapat komik bekas dulu di situ gitu kan. Rupanya terscam. Rupanya nggak ada lagi anjir di Pasar Kodim komiknya gitu. Jadi juga aku pergi ke Gramet, aku cari-cari komik di situ. Aku pikir masih ada sesi bagian komik bekas kayak video aku sebelumnya, dimana situ banyak kali komik bekas. Tapi ternyata ya sama aja, rupanya nggak banyak lagi komik bekasnya gitu. Jadi ujungnya aku malah pergi ke Grametnya, ke sesi komik mahalnya. Memang banyak komik anjir, gila. Gramet sekarang banyak komik, ada Jujutsu Kaisen dan beberapa komik lain yang menarik. Tapi karena aku pengen cari sesuatu yang baru, aku beli 2 komik, dan itu adalah komik yang menurutku lumayan unik dan kayaknya nggak bakal jarang lah bakalan ku beli gitu. Jadi di antara 2 komik itu, komik yang pertama itu adalah Junji Ito atau Ito Junji Best Collection, dan ini adalah versi bahasa Indonesianya. Tebal anjir, gila. Dan kesan pertama ketika aku beli komik ini, gila, komiknya tuh kualitas cetaknya tuh lebih baik dari komik-komik lain yang pernah aku beli gitu. Dibanding komik-komik yang mungkin tipis dan agak mungkin bisa dibilang murah kayak gini, itu kualitas kertasnya beda banget gitu kan. Jadi kalau kalian ragu untuk beli komik yang agak mahalan dikit, ya adalah yang worth it lah gitu untuk dibeli gitu. Dan ketika aku pertama kali megang Junji Ito ini, itu gila, rasanya enak kali. Dan uniknya, kalau kalian tahu siapa itu Junji Ito, dia adalah salah satu komikus horor yang lumayan terkenal di dunia, bahkan itu nggak cuma di Jepang gitu kan, dengan karya-karyanya. Dan menurutku Junji Ito tuh punya penggambaran yang unik gitu. Ini covernya nih, bapakku silakan. Dan ya, dan selain itu sampulnya rupanya ada 2. Ini sampul depannya, ternyata bisa dilepas. Kapan lagi ente beli komik sampulnya bisa dilepas? Guys, ini cover pertama. Di dalamnya ada cover lagi. Gila, ini kayak koleksi seninya gitu, koleksi barang seninya si Junji Ito. Dan aku bener-bener suka gitu kan, karena aku bacanya itu kali duduk ini habis gitu aku baca kemarin, karena kontennya tuh padat, dan karena dia tuh terbagi dari cerita-cerita gitu, dari berbagai komik yang pernah dia gambarkan gitu, dari beberapa manga yang pernah dia gambarkan. Dan ya gila, keren cuy gambarannya, serius. Silau ya? Enggak kan? Ya, komentar aku soal Junji Ito, pertama kalinya aku terekspos akan konten-kontennya Junji Ito, akan mahakaryanya Junji Ito itu ketika aku nonton Junji Ito Collection animenya gitu kan, dimana ada beberapa manganya diangkat jadi anime cerita pendek. Awalnya aku merasa aneh banget gitu kan nengok anime pendek gitu kan, karena itu masih SMA, aku jarang banget terekspos sama anime pendek dan kontennya horor gitu. Horornya pun nggak horor yang menyeramkan, lebih ke horor yang menggelitik, geli, dan dia setiap ceritanya tuh punya kesan horornya masing-masing gitu. Dia setiap ketakutan yang ditampilkan di setiap judulnya itu beda-beda gitu. Kayak ada judul yang kayak nih, ada, lupa aku namanya, yang judulnya Enigma of Amigara Vault. Itu aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, dan itu menyerang ketakutan manusia akan klaustrofobia. Kalau kalian klaustrofobia tuh kayak ketakutan berada di tempat sempit gitu kan. Ini sama gitu, dimana ada di gunung itu ada lubang gitu kan, lubang berbentuk manusia, dan seolah-olah lubang itu punya pemiliknya masing-masing gitu. Orang-orang ini meneliti lubang itu, dan mereka masing-masing menemukan lubang yang mirip dengan postur tubuhnya, dan mereka satu persatu masuk ke lubang mereka masing-masing. Bayangkan berada di lubangnya, ukurannya betul-betul pas kayak badan lu sendiri gitu kan. Itu bagi orang-orang yang klaustrofobia itu merinding cuy, gila. Kayak klaustrofobia itu kayak kalau kau berada di tempat sempit, entah kayak di peti gitu, kau kayak histeris, kau kayak panik gitu, kau kayak takut gitu. Itu para orang yang mengidap klaustrofobia, dan banyak kali orang yang mengidap hal tersebut. Dan aku yakin mungkin bisa aja kalian termasuk orang yang menghadapi rasa takut itu. Dia juga mengangkat fenomena-fenomena kalau kita zaman sekarang tuh fetish aneh gitu kan, dalam ya hasrat tertentu gitu kan. Kayak ini dengan boneka gitu,
bercinta dengan boneka sampai dia rela mati demi bonekanya tersebut. Dia ada juga bahas soal alien gitu. Dan kalau aku bilang Junji Ito ini mirip-mirip kalau kalian tahu kreator komik Indonesia Tatang Sutarma gitu. Ceritanya tuh macam-macam dan penggambarannya serius aku pikir sama kali dengan Tatang Sutarma ya penggambarannya. Dan menurutku itu sangat unik. Itulah keunikan dari Ito Junji menurutku. Jadi kalau kalian mau baca ini bisa kalian beli di Gramet, harganya sekitar 75.000 yang di Sumatera. Kalau di Jawa kayaknya lebih murah, tapi ya itu banyak. Ini cuma sedikit dari banyak karyanya Junji Ito. Banyak cerita-cerita yang juga diambil dari kayak kreator luar kayak Edo Gawarampo dan lain-lain. Dia bikin jadi komiknya dan itu benar-benar keren menurutku. Next yang aku beli dari 2 buku itu adalah Guardian Devil. Dan kalau kalian tahu, Guardian Devil ini digambar oleh Adelia Macfira, atau kalau nama akun di media sosial itu Macfirare. Kalau kalian tahu Macfirare, kalian keren karena menurutku dia cukup terkenal untuk pembuat komik dan dia materinya komik komedi gitu kan. Tapi di manga Guardian Devil dia adalah komik horor dewasa dan itu menurutku adalah sesuatu yang beda. Dan ketika kau lihat gambaran dia serius, kalau lihat ini gambarnya art style-nya si Macfirare kali gitu kan, tapi dalam konteks horor dan itu unik menurutku gitu. Kayak lu kadang ngelihat ekspresi lawak karakternya di konteks horor gitu. Agak aneh cuy. Tapi gila sih gambaran si Macfirare, nggak usah ditanya, gambarnya bagus dan menurutku benar-benar bisa mengangkat sisi horor dari manga ini, dari komik ini. Tapi ya itu ceritanya menurutku agak terlalu cepat dan agak standar sih menurutku gitu kan. Ceritanya keren padahal gitu kan, tapi ada beberapa hal yang menurutku nggak masuk di kepalaku gitu kan. Ya memang aku bacanya agak cepet sih gitu. Jadi kayak terlalu banyak konten dalam satu komik aja gitu kan. Walaupun menurutku ini bisa dikembangkan jadi lebih banyak, misal 2 atau 3 komik itu full satu komik ini gitu, kayak bisa dibagi lagi lah gitu. Tapi ya itu tadi keren untuk kreator Indonesia. Dan ini adalah prequel atau cerita sebelumnya gitu kan, masih ada lanjutannya. Dan ini merupakan prequel dari Edeline web series. Oh ada web seriesnya. Jadi itulah, jadi bisa kalian baca, dukung support kreator Indonesia, keren sih menurutku. Oh ya, perlu diperhatikan juga komik ini adalah komik dewasa, jadi konten di dalamnya tuh lumayan gore. Dan itu menurutku kalau kalian anak-anak di bawah 18 tahun jangan baca dulu. Tolong, aku yakin kalian bakal baca juga, tapi jangan baca dulu, please. Aku juga nonton beberapa anime yang aku nggak sempat nonton gitu kan. Di antaranya ada Eurocamp Season 2. Eurocamp ini adalah anime yang sangat santai, isinya nyantai banget dan isinya tuh kayak camping lah istilahnya gitu kan, di seluruh tempat-tempat spot wisata di Jepang gitu. Bahkan aku penasaran, ini Eurocamp ini disponsori sama pemerintah Jepang atau gimana gitu. Isinya tuh kayak tempat-tempat spesifik gitu, kayak tempat perkemahan A, tempat perkemahan B, alat A, alat B gitu kan. Kayak ini jadi materi sebagai anime yang sangat cocok untuk sponsor sih menurutku gitu kan. Dan kalau menurutku Indonesia bisa sih, kalau menurutku jadiin, misalkan pemerintah Indonesia pengen bikin anime yang mengangkat tempat wisata di Indonesia, bisa dibikin formatnya kayak Eurocamp menurutku. Itu benar-benar keren, benar-benar enak, santai, dan komedinya tuh lucu, bikin ngakak. Tapi gimana ya, kayak menurutku keren, sangat enak untuk di-enjoy menurutku Eurocamp. Nice, season 2 mantap. Anime lain yang aku tonton bulan kemarin itu ada Wotaku Nikoi wa Dekinai atau Love is Hard for Otaku, di mana kisah cinta antar 4 pekerja kantoran, di mana semuanya itu otaku. Ada otaku yang suka ngegame, ada otaku yang baca manga, ada fujoshi, ada cosplayer gitu kan. Dan itu menurutku cukup unik dibanding cerita yang lainnya, dimana kalau cerita romance lainnya tuh biasanya anak SMA masih polos-polos gimana enggak. Tapi di Wotaku Koi wa Dekinai itu lebih ke yang dewasanya gitu, di dunia kerja, gimana mereka berinteraksi satu sama lain, gimana mereka bisa nggak cemburu satu sama lain. Dan itu keren, ditambah unsur kalau mereka semua adalah otaku, dimana itu bisa relate banget ke kalian para wibu, para otaku, para anime lovers semuanya. Itu relate menurut para gamers dan bisa sangat relatable ke dunia yang ke kita semua gitu. Dan itu keren menurutku. Jadi kalian kalau mau nonton romance yang agak beda dikit, bisa lah tonton Wotaku Nikoi wa Dekinai. Next masuk ke sesi baca komen sih kayaknya. Kita bakal bikin sesi baca komen di tiap bahas singkat. Soal baca komen kalian sih sebenarnya gitu. Dan oh iya, BTW video musisi meledak, gila. Kok bisa? Aku gak nyangka anjir musisi meledak, kok bisa. Dari Yotsuba manga terbaik. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, karena tergantung selera gitu kan. Tapi kalau dari sisi manga slice of life comedy, Yotsuba tuh god tier menurutku. Dan itu keren banget menurutku Yotsuba. Kalian bisa nonton videoku review di sini. Ayahnya agen rahasia, ibunya hitman, omnya polisi rahasia, anjingnya bisa lihat masa depan, dianya bisa baca pikiran. Terus apa lagi? Kakek atau neneknya mafia kah?
Nggak tahu sih, maybe. Kebetulan pertama kali berkenalan saat seorang kawan merekomendasikan ini a few years ago, season 2 episode 1. Seketika gue langsung dibuat takjub dengan komposisi visual dan instrumentalnya. Bener jika seorang pernah berkata, saat lo butuh relaxation, meditation state, musisi is for you. Yes, menurutku musisi itu punya tempat tersendiri di dunia anime, dan dia punya sesuatu yang keren dan sesuatu yang bikin ente relax ketika kalian bacanya gitu, ketika kalian nontonnya gitu. Seru banget nih anime, dunia yang sangat indah namun ada seremnya juga, dan gue tonton semua seasonnya, dan sekarang lagi cari-cari anime yang mirip musisi. Yes, musisi. Gitu aku bilang, kok bisa rame musisi anjir. Thank you BTW, musisi makin rame karena kalian juga yang nonton. Thank you. Bang, review manga Jagan bang. Gue kan penentang baru, terus gue lihat abang sering ngebuat review manga yang mirip sama Chainsaw Man. Jagan ya, aku pernah tengok manga juga, kayaknya nanti lah. Menurut Jagan cukup keren sih, dari covernya keren. Aku juga pengen baca Homunculus, karena Homunculus tuh lumayan horornya juga berasa. Mana Homunculusku nih? Jir hilang. Bahas calon voice cast Chainsaw Man bro. Iya lupa aku pengen buat kemarin. Anjir. Karena kesibukan lupa pengen voice cast Chainsaw Man. Aku nggak tahu entah ada atau belum calon-calonnya, tapi cukup menarik menurutku ketika kita harus menebak siapa. Tapi aku kurang tahu dunia seiyuu tuh gitu. Aku kurang tahu siapa aja yang bisa mungkin jadi calon yang berpotensi jadi pengisi suara di Chainsaw Man. Mungkin nanti kita bisa coba cari tahu. Bang, request Vagabond dong. Gila, Vagabond panjang aja. Vagabond aku ada volume 35 tuh di situ, lupa aku. Vagabond volume 35. Anjir. Vagabond kalau bisa dibilang kata orang ya, itu one of the best samurai manga, bahkan bisa masuk 3 besar top manga dari Vagabond. Dan kalau dari kawanku yang baca Vagabond sampai chapter 80, dia bilang Vagabond ini berisi tentang cerita perjalanan orang yang mencari jati diri dan nilai-nilai kehidupan. Well, it's pretty good, I think. So, I think we need to give it a chance. Terus semangat nonton bang, siap. Takagi-san, Usagi-san, Nagatoro-san, Triple on Nanoko Jahil. Yes, konsepnya hampir sama, tapi cara alurnya tuh yang agak beda. Aku pernah baca Uzaki-chan. Gila, Uzaki-chan gila ngeselin anjir. Kalau kayak Nagatoro-san kau nggak kesel loh kalau Nagatoro-san gitu. Tapi kalau Uzaki-chan tuh baca aku mau habis cok. Baik, mungkin itu aja untuk bahas singkat bulan ini. Serius bulan ini agak keteteran sih aku gitu kan. Entah itu dari tugas kuliah, entah itu dari tugas organisasi, entah itu dari bikin video sendiri gitu kan. Agak sedikit keteteran, makanya jarang bikin video review, lebih ke video singkat. Itu pun dari video-video lama yang aku edit lagi gitu. Jadi mungkin itu aja untuk bahas singkat hari ini. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, subscribe untuk dapat 500 subscriber. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.